Kalau saya tutup, ibu ini nggak ini. Mari kita bangkit berdiri karena hujan kita tutup. Maaf Pak, Bapak tadi pingin dalam lagi, tapi hujan pun sudah dalam. Mari kita doa cepat. Yang di belakang maju ke depan, maju. Kalau yang nggak mau taat sama saya nggak usah ikut kemari. Nggak usah. Saya nggak butuh banyak orang, 5 orang cukup. Cepat. Ikut doa. Haleluya. Oke, cepat biar kita ke situ. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami mengenal Yesus. Haleluya, Engkau Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Kita makannya di bawah ini ya. Tuhan Yesus berkati makanan minum yang kuduskan menjadi sehat dalam nama Yesus. Amin. Bawa. Video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia. Kita bangkit berdiri. Nah, kita bangkit berdiri. Nah, ini yang dari Papua ini udah lama nggak nongol. Diri. Haleluya. Ada sukacita? Ada damai sejahtera? Ada kemenangan? Berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Mari kita mulai pesta anak domba Allah. Kita mulai ibadah hari ini. Hadirat urapan kuasa-Mu Tuhan menguasai kami. Biarlah ibadah ini, pesta anak domba Allah hari ini, benar-benar Tuhan memberikan berkat yang melimpah bagi rohani kami, sehingga rohani kami terbangun, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kuasa untuk kami bisa menang menghadapi persoalan masalah apapun ke depan. Karena kami tahu roh Tuhan yang ada pada kami lebih besar dari roh-roh yang ada di muka bumi ini. Kuasa Yesus lebih dahsyat daripada kuasa segalanya yang ada di muka bumi ini. Tuhan Yesus, Engkau nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua yang punya nama harus tunduk kepada namamu. Kami serahkan ibadah pesta anak domba Allah dari awal pertengahan sampai akhirnya dalam pimpinanmu. Gereja tanpa tembok 1000 pintu diberkati Tuhan. Jemaatnya diberkati Tuhan. Diberikan sehat, diberikan kepada mereka kemampuan untuk mereka bisa menjalani hidup ini penuh dengan sukacita. Kalau ada kuasa gelap iblis setan roh jahat yang coba mengganggu kami, usir, tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Kalau ada oknum tertentu, kelompok tertentu yang anti dengan firman Allah, kami satukan hati iman kami usir, tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Kami serahkan Tuhan pelayanan ini, ibadah hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya dalam pimpinanmu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Yang meriah. Semangat. Oke, Tuhan berkati. Haleluya. Ya, tanya mereka aja yang tahu aja. Saatku masuk, ya udah. Syukur ke persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur
tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari kita katakan sama-sama, saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya, haleluya. Mari sembah Yesus Tuhan. Haleluya. Hosana bagimu Tuhan, ajaib perbuatan-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau Allahku yang luar biasa, Engkau Allahku yang dahsyat, Engkau yang terhebat, Allah Yesus Kristus. Haleluya, Yesus, haleluya. Kami bersyukur sebab Engkau Tuhan kami. Kami bersyukur Engkau Yesus Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Engkau baik, sungguh baik, Kau amat baik. Tiada yang seperti-Mu, sebab Engkau kudus, sebab Engkau mulia. Haleluya, Yesus, haleluya, haleluya. Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan, kekuatan
pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap pada Yesus. Sekali lagi katakan tangan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus yang tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap pada Yesus. ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Kemuliaan kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Ayo, lagu apa yang harus kita nyanyikan hari ini? Ayo. Apa? Satu, dua, tiga ya. Rahmat Tuhan, pujilah Dia, kemurahan yang besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Yesus saja, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, hidupku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya Tuhan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, hidupku ditebus oleh-Nya. Jiwaku
jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Haleluya. Yesus dahsyat, amin. Haleluya. Ada lagi lagunya? Gak ada lagunya. Haleluya. Haleluya. Lagu apa yang tahu? Tuhan menetapkan. 1, 2, 3 ya. Tuhan menetapkan langkah orang padanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, Tuhan menolong tangannya. Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, menopang tangannya. Tangannya Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, Tuhan menopang tangannya. Tuhan menopang tangannya. Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Haleluya. Haleluya. Masih memuji Tuhan? Ayo, lagu apa lagi yuk? Haleluya. Haleluya. Sungai sukacitamu tahu ya? 1, 2, 3 ya. Sungai sukacitamu Mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku berseni dan bersuka puji di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamaku, bergibah di dalamku, memujimu Tuhan dalam kemenanganku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku. Katanya Tuhan yang memuaskan cintaku penuh. Kita ulangi dengan gerakan ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku.
bersuka di setiap waktu, sebab sungai sukacitaku ada dalammu. Mengalir bersamaku di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kebenaranku, mengayahimu Tuhan di dalam hidupku. Bapaknya Tuhan yang membuat rumah jika ku pergi. Bapaknya Tuhan yang membuat suka jika ku pergi. Bapaknya Tuhan yang membuat suka jika ku pergi. Mendengarkan firman Tuhan dan nyanyikan lagu Dia Sanggup. Haleluya. Dia Sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan. Tuhan, mulialah namamu Yesus, Allahku besar kasih-Nya, dahulu, sekarang dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namamu Yesus, Allahku besar kasih-Nya, dahulu, sekarang dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dahsyat luar biasa. Berikan sorak-sorai buat Yesus Kristus Tuhan kita. Yang meriah, yang meriah. Sorak-sorai buat Tuhan. Yang meriah. Sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami Tuhan, supaya firman Tuhan ini tertanam di hati kami, berakar, bertumbuh, berbuah lebat 30 kali lipat, 60, 100 kali lipat, dan selanjutnya. Biarlah Roh Kudus yang ambil alih, sehingga semua kami yang hadir, semua pulang diberkati Tuhan. Semua pulang membawa kedamaian, pulang membawa sukacita, pulang membawa kesehatan ilahi, pulang mereka semua bersorak-sorai karena mereka punya iman di dalam Tuhan. Mereka berkemenangan. Tuhan Yesus, pakai lidah mulut hamba-Mu untuk memberkati mereka. Kalau ada setan, iblis, roh jahat, kuasa gelap yang coba mencuri firman Tuhan, kami usir, tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Kalau ada orang tertentu, kelompok tertentu yang punya niat jahat, kami gagalkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Yang percaya katakan, amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Berdiri, berdiri dulu, berdiri. Siapa yang suruh duduk? Wah, ini haleluya. Diri, diri, diri. Belum disuruh duduk, jangan duduk. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Yang meriah, yang meriah. Ya, silakan duduk, silakan duduk.
Haleluya. Saudara kemari mau mencari apa? Cari Tuhan. Tuhan yang saudara cari namanya siapa? Yesus Kristus. Ya. Jadi semua ini yang datang sudah percaya Yesus? Amin. Saya hanya melayani orang yang percaya Yesus, ya. Atau orang yang rindu mengenal Yesus, atau orang yang mau mengenal Yesus. Haleluya. Jadi tidak saya kasih selebaran, saya tidak ajak-ajak orang, ya. Tapi kalian yang datang kemari karena kalian mau mengenal Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, luar biasa ya hari ini. Ya. Ya, itu ada Bapak baru ya. Silakan maju. Hah? Udah lama? Hah? Udah? Oh, udah pernah. Oh, silakan duduk Pak, sini Pak. Oh iya. Ya silakan duduk. Gak apa-apa. Ya duduk sini. Jangan jauh-jauh. Iya ya. Jadi saudaraku, iya, jadi saya melayani orang-orang yang mengenal Yesus ya, atau orang-orang yang mau percaya Yesus, atau orang-orang yang ingin mengenal Yesus. Ya, jadi siapapun dia yang ingin mengenal Yesus, ya saya layani ya. Ya, jadi kalau tidak ingin mengenal Yesus, ya saya nggak layani ya. Puji Tuhan ya. Saudaraku yang saya kasih, siapa di antara saudara yang bisa menceritakan pengenalan saudara kepada Yesus itu seperti apa? Haleluya. Ya, saudara, memang banyak orang-orang ya yang tidak bisa mengenal Yesus karena dia menggunakan akal manusiawinya, budi pekerti manusiawinya, logika manusiawinya. Sehingga dia berpikir mana mungkin ya Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang maha kuasa, yang punya kerajaan sorga, kok dia datang ke bumi, bahkan mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga, menyediakan tempat bagi orang percaya, dan akan datang kembali menjemput orang percaya, dan menempatkan orang percaya di dalam kerajaannya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Iya, tapi orang-orang yang berpikir secara manusiawi, mereka pasti mengatakan nggak mungkin. Ya, mereka senang kalau Tuhan itu tetap ada di takhta. Ya, kalau Tuhan itu tetap ada di kerajaannya ya. Wah, itu mereka sangat senang. Jadi mereka sangat malu kalau Tuhan itu datang ke bumi, terus dihina, dinista, difitnah, terus digiring rame-rame sama kelompok orang Yahudi, ya, disalib. Terus nggak bisa turun dari salib. Ya. Orang yang berpikir secara manusiawi, mana mungkin Tuhan nggak bisa turun dari salib? Haleluya, haleluya. Iya, secara manusiawi memang hal itu wajar ya, dipikirkan oleh orang. Tetapi saudara harus pahami, Tuhan Yesus itu, ya, dia itu Allah yang roh dan firman datang ke bumi, mengambil rupa manusia. Jadi yang mati itu Efesus 2 ayat 15 sebagai manusia, 1 Petrus 3 ayat 17-18 sebagai manusia. Ya, dia buktikan dia bangkit. Yang percaya katakan amin. Saudara, kalian sebut semua nabi-nabi. Ada nggak nabi yang mati dan bangkit? Tidak ada. Hanya Yesus. Tidak ada nabi manapun. Ya, hanya Yesus. Seharusnya orang berpikir, kok iya ya Yesus bisa bangkit? Ya. Ya. Harusnya berpikir seperti itu. Apakah waktu itu ada yang membangkitkan Yesus? Ada pribadi lain datang, ya, "Hai Yesus, bangkitlah kau." Tidak ada. Bangkit sendiri, puji Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jadi beda dengan Lazarus. Lazarus sudah mati 4 hari, memang bangkit, tetapi dibangkitkan oleh
sosok pribadi yang namanya Yesus. Hei Lazarus, bangkit kau. Lazarus bangkit. Yesus bukan dibangkitkan, tapi roh dan firman yang di dalam dia tidak mati. Itu sendiri yang membangkitkan pribadi Yesus. Itu sendiri yang membangkitkan tubuh Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Iya, saudara, makanya kita harus mengenal Yesus dari dua sisi. Sisi yang pertama itu sebagai manusia. Kita nggak boleh lupakan itu. Ya. Tapi saudara harus tahu, itu historis. Itu adalah sejarah. Ya. Ya, ingat ya. Saya baca di Matius ya. Matius 21. Matius 21. Ya. Saya akan bacakan. Ya. Orang yang, mulai Matius 21 ayat 8 ya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dan pohon-pohon menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, bagi Yesus anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Ya. Dan orang banyak itu menyebut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Saudara, kenapa di sini dikatakan Yesus anak Daud? Nah, ini dari sisi kemanusiaannya. Itulah dahsyatnya Tuhan kita. Sebagai manusia, dia punya silsilah. Ya, di sini kita langsung potong silsilahnya dari Daud. Daudlah raja Israel yang sampai akhirnya tetap dia setia, bahkan digantikan oleh anaknya Salomo sampai membangun bait Allah. Ya. Dia sampai membangun bait Allah. Dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ya, Yesus keturunan silsilahnya dari Daud. Makanya Yesus anak Daud. Haleluya. Haleluya. Ini bicara kemanusiaannya. Makanya dia itu, saudara, itu dia secara fisik, dia punya garis keturunan. Dia tidak datang tiba-tiba, terus, kamu dari mana? Saya keluar dari angin, enggak. Atau saya keluar dari pohon pisang, enggak. Dia punya silsilah. Haleluya. Kalian manusia kan? Kalian punya silsilah kan? Iya. Saudara, ada anjing yang mahal, ya. Ada bulldog, ada helder, ada lagi anjing lain lagi. Saya kaget waktu saya pelayanan di Surabaya, ada seorang bapak, dia memelihara anjing yang cukup banyak. Saya bilang, bapak ini kerjaannya cuma ini. Iya, bisnisnya cuma ini. Kenapa rumah bapak besar? Kenapa bapak punya mobil? Setelah kami bincang lama, saya tanya, berapa satu ekor ini? Ada yang 20 juta, ada yang 30 juta, ada yang 100 juta, ada yang 5 juta. Jadi nggak ada di bawah 5 juta. Terus dia kasih tahu sertifikat lahir anjing ini semua. Dan dia kasih tahu di mana bapaknya, di mana ibu anjing ini, di mana neneknya. Ini bapaknya di Amerika, neneknya dulu di Prancis. Anjing aja punya silsilah. Kalau ada manusia tidak punya silsilah, artinya itu hantu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ya, Yesus sebagai anak manusia, dia punya silsilah. Saudara baca nanti di Matius 1 ya. Silsilahnya jelas. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Jadi kalian gak usah marah kalau dikatakan orang, kalian menyembah manusia ya. Kalian menyembah manusia. Jawabannya sederhana. Iya, saya menyembah manusia. Hah? Masa manusia disembah? Manusia yang kudus. Carikan kepada saya manusia yang kudus di muka bumi ini. Tidak ada manusia yang kudus.
Roma 3:23, semua manusia jatuh dalam dosa. Roma 5:12, semua sudah memiliki dosa. Dosa itu sudah menular kepada semua manusia. Jadi kalau yang kudus itu hanya Tuhan. Makanya kenapa Yesus kita katakan Tuhan? Karena dia manusia satu-satunya yang kudus di muka bumi ini. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Berikan sorak-sorai yang mulia. Haleluya. Haleluya. Nanti saya bahas kata haleluya. Karena banyak ya suara-suara sumbang yang saya dengar dilarang menyebut haleluya. Ini pengajaran yang sangat keliru dan ini menyesatkan. Saudara, kalau Anda baca Alkitab baik-baik, banyak sekali kata haleluya. Ya, tadi dari sisi kemanusiaan, dia hosana. Hosana, bukan dikatakan haleluya. Hosana, hosana, hosana. Ya, tapi dari sisi keilahian. Saya baca di Wahyu. Biar saudara tahu apa itu haleluya. Wahyu 19. Ya. Lalu, mulai dari sini ya. Saya akan baca ya. Ya. Saya akan baca ayat yang ke-1 ya. Kemudian daripada itu, aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan ada pada Allah kita. Siapa yang dimaksudkan Allah kita? Kita baca ayat 6. Ayat 6-nya ya. Judulnya perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba Allah telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saya mau buktikan lagi, ini ditujukan kepada Yesus. Ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan seterusnya dan seterusnya. Ini membuktikan, ini mengacu kepada Yesus. Haleluya. Saudara, itu artinya puji Allah, puji Tuhan. Hanya orang-orang yang mengaku Yesus Tuhan yang boleh katakan haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Yang meriah. Yang tidak berani mengatakan haleluya, dia tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan Allah. Itu sesat. Karena kata haleluya itu artinya puji bagi Allah. Alkitab ditulis dari 3 bahasa. Bahasa Ibrani, Aramik, Yunani. Jadi walaupun haleluya itu dipakai oleh orang Israel memuji Tuhannya, tetapi di perjanjian baru, khususnya di Wahyu yang kita baca tadi, juga Yesus juga dipuji dengan kata haleluya. Haleluya itu artinya puji Allah. Puji Allah, puji Yesus ya. Yesus itu Allah. Tadi saya sudah baca. Ini Wahyu 19 ini mengarah kepada Yesus. Karena di situ ada anak domba berpakaian lenan halus dan seterusnya. Maka orang-orang berkata haleluya. Tadi di Matius 21 orang-orang berkata hosana. Kenapa? Karena pada waktu itu masih melekat sisi kemanusiaan. Tidak boleh manusia dikatakan haleluya. Jenny haleluya, nggak boleh. Itu hanya gelar untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kenapa di Matius 21 orang-orang memuji Yesus dia dengan kata hosana sampai melambai-lambaikan dengan apa? Pohon palem ya, apa? Ya, haleluya. Hosana, hosana, hosana. Di tempat yang maha tinggi. Haleluya.
Itu dari sisi kemanusiaannya. Tapi dari sisi keilahiannya, tadi kita sudah baca. Ya, baik-baik ya. Makanya itu jangan datang terlambat-terlambat. Siapa yang kalian takuti? Siapa yang menghalangi kalian datang kemari? Lapor kepada saya. Saya akan borgo, saya akan penjarakan. Haleluya. Tapi siapa yang memaksa saudara kemari? Lapor juga, saya akan borgo, saya akan penjarakan. Datang kemari atas kesadaran kalian sendiri. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ada yang takut menyebut haleluya. Haleluya. Haleluya itu artinya itu puji Tuhan. Hanya orang-orang yang percaya Yesus Tuhan yang boleh mengatakan haleluya. Berarti kalau ada orang melarang tidak boleh mengatakan haleluya, dia tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saya tadi malam persiapkan 2 perikop ini, 2 versi ini. Dan saya mulai cari kamus-kamus. Dan saya mulai cocokkan 2 kisah ini. Dari satu sisi kemanusiaan Yesus, dari satu sisi keilahian Tuhan, Tuhan Yesus. Kalau kita dikatakan kau menyembah manusia, ya memang Yesus manusia pada waktu itu. Haleluya. Tapi walaupun dia manusia, kealahannya tidak lepas dari dirinya, tetap melekat di dalam dirinya. Jokowi presiden bukan? Kalau saya bilang dia adalah Bapak Gibran gimana? Betul. Kalau saya bilang dia bukan, istrinya lupa saya namanya. Hah? Iriana, betul nggak? Itu suaminya Ibu Iriana. Loh kok kalian bilang presiden? Gua nggak setuju. Itu suaminya Iriana. Itu pintar. Kok takut menyebut haleluya? Haleluya itu jabatan yang dimiliki Tuhan Yesus. Tidak ada satu nabi pun yang boleh memakai jabatan itu. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Semoga orang-orang yang anti haleluya akan mendengar video ini, FB ini, Instagram ini, supaya mereka bertobat. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Yang meriah. Kalau dia nggak percaya Yesus Tuhan, ya dalam katanya, dalam, betul. Haleluya. Saya tahu di sini ada orang yang suka pengajaran dalam, tapi tidak semua kan. Ada yang baru-baru percaya Yesus. Tapi ya bagaimana ya caranya saya untuk menyelaraskan. Sebenarnya saya kepingin yang begini seperti ini terus. Ya, jadi supaya paham. Iya. Haleluya. Haleluya. Haleluya, Bu. Haleluya. Nah, kalau dia udah bilang haleluya, artinya dia percaya bahwa Yesus itu Tuhan Allah. Tapi kalau dia bilang haleluya, nggak boleh. Nggak boleh. Artinya dia nggak percaya bahwa Yesus itu Tuhan Allah. Iya. Saya di sini tidak mau cerita agama. Karena agama itu dari bahasa Sanskerta, artinya biar tidak kacau balau. Biar tidak kacau balau orang beragama. Tapi Yesus datang bukan memberikan agama. Yesus datang memberikan keselamatan bagi saudara dan saya. Haleluya. 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 Ini udah mendidih hatiku. Kalau sudah masuk dalam pengajaran gini, mendidih hatiku. Karena rohku sedang berperang dengan orang-orang yang ingin memberangus ketuhanan Yesus, yang ingin memberangus kealahan Yesus. Yesus Tuhan Allah. Kalau kau tidak percaya Yesus Tuhan Allah, percuma di KTP-mu Kristen. Bahkan ada orang yang KTP-nya Buddha, Hindu, Islam, tapi dia percaya bahwa Yesus Tuhan Allah. Itu lebih baik daripada KTP-mu Kristen, tapi kau tidak percaya kalau Yesus Tuhan Allah. Saya jumpai beberapa orang Buddha. Bahkan mereka adalah orang-orang yang ngefans kepada saya. Tanya anak saya. Ada orang Buddha, satu keluarga di Batam. Saudara tahu, setiap dia sakit, dia bilang, Pak doakan Pak, pakai nama Yesus, kirimkan minyak, kita kirim sembuh. Berikan sorak-sorai buat Tuhan.
Haleluya. Saudara, itulah kuasa nama Yesus. Tadi kita sudah dengar baik-baik. Ya, di Matius 21 ayat 8, 9, 10, Yesus di situ pakai gelar nabi, nabi dari Nazaret. Nabi dari Nazaret tidak boleh digelarnya haleluya. Tapi di Wahyu gelar Yesus anak domba Allah, haleluya. Artinya dialah Tuhan Allah. Haleluya. Kenapa tanggung-tanggung? Tepuk tangan jangan tanggung-tanggung. Kalian gampang sekali lapar. Saya saudara sering puasa. Ya terus terang. Kalau nggak sering puasa mungkin saya udah kena penyakit banyak. Ya. Jadi saudara Bapak Ibu sekalian, haleluya ini digunakan oleh bangsa Israel ketika mereka mau berperang. Ya biasanya mereka berdoa. Ya. Tetapi ketika mereka menang, mereka memuji Tuhan dengan kata haleluya. Haleluya. Artinya pujilah Tuhan, pujilah Allah. Amin. Haleluya. Nah, yang di pojok-pojok sana, sorot wajahnya, biar tahu dia orang haleluya. Hah? Iya, semua orang yang tidak bisa menyebut haleluya, artinya dia tidak percaya Yesus Tuhan Allah. Karena kata haleluya adalah puji Tuhan Allah. Tadi konteksnya di Wahyu 19 jelas. Ketika di sorga, Yesus yang gelar sebagai anak domba diserukan oleh tua-tua. Mereka mengatakan haleluya, haleluya, haleluya. Tapi di Matius 21 dia pakai keledai. Hosana bagimu, hosana bagimu, anak Daud, nabi dari Nazaret. Yesus ini punya dua natur. Haleluya. Ada natur manusia, ada natur keilahian. Tapi ingat baik, saudara jangan terjebak. Tadi saya bicara historis, tapi ketika Yesus bangkit, dia bukan manusia lagi. Dia Allah sepenuhnya, tak ada lagi manusia di dalam diri dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Yesus Tuhan Allah. Jadi jangan kau lagi bilang, anak manusia, hosana. Sebenarnya tidak tepat. Tapi kita juga jangan menyalahkan. Kemungkinan dia ingat historis. Haleluya. Tapi kalau bisa, jangan. Haleluya Yesus, haleluya. Keagungan, kemuliaan, hormat bagimu Yesus Allah yang perkasa. Haleluya, kemuliaan bagimu. Karena ketika dia bangkit, tidak ada lagi kemanusiaannya. Dia tidak akan mau makan lagi karena kelaparan, kecuali dia mau makan karena maunya sendiri. Tapi dia tidak bisa lapar, dia tidak bisa haus, dia tidak bisa ngantuk, dia tidak bisa yang lain-lain lagi. Karena kemanusiaannya sudah tidak ada. Haleluya. 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 Saudara, ketika Anda ikut Yesus jangan bermain-main. Jangan kalian datang kepada Tuhan karena iming-iming. Iming-iming uang, iming-iming harta, iming-iming jabatan, iming-iming jodoh, iming-iming apa lagi? Kekuasaan. Iming-iming apa lagi? Saya katakan kepada beberapa jenderal waktu saya khotbah, kalian ikut Tuhan jangan karena jabatan. Saudara, ini dipublikasikan. Karena saya benar, saya tidak takut. Haleluya. Saudara, ya, kalau ada orang bilang Risuli Lubis itu adalah pendeta jalanan, yes. Tapi saudara, ada juga orang bilang Risuli Lubis itu pendetanya para jenderal. Yes.
Haleluya. Karena seorang pendeta, dia tidak boleh membedakan mana jenderal, mana pengamen, mana anak jalanan, mana orang-orang miskin, mana orang-orang kaya. Seorang pendeta, dia melekat di dalam dirinya hati seorang hamba, hati seorang yang memiliki kasih Tuhan, sehingga dia tidak membedakan si A sama si B. Dia samakan semua. Bahkan dia tidak membedakan agama apapun. Asal siapapun yang mau percaya Yesus, dia akan layani. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, berkali-kali saya ngomong di YouTube dan dipublikasikan. Kalau umpama ada, saya langsung aja kasih namanya ya. Ustadz Abdul Somad datang ke saya, Pak Pendeta Lubis baptis, saya baptis. Oh Pak, itu kan Ustadz, kan dia yang minta. Haleluya. Haleluya. Ya kan dia yang minta. Paham sampai di sini? Ngerti sampai di sini? Karena ada orang yang tidak berani baptis orang karena kata pendeta ini, saya tidak berani baptis kau karena kalau saya baptis kau geger kampung ini. Akhirnya orang itu lari dan ketemu saya. Dia bilang di kampung saya tidak ada yang pernah berani baptis saya. Pendeta berapa orang saya temuin tidak berani baptis saya. Kenapa? Aku bilang, karena bapak saya jabatannya ini, di KUA ini, saya ini orang yang terkenal kefanatikannya. Karena saya memahami betul apa yang saya yakini dulu. Saudara, saya ditanya, Bapak baptis orang Islam? Tidak. Saya tidak mau baptis orang Islam. Hah? Iya. Tapi itu Pak, buktinya orang Kristen aja saya nggak mau baptis. Yang saya baptis orang yang percaya Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saya punya kartu kependetaan. Saya bukan ilegal, saya legal. Saya punya gereja, saya punya surat menyurat. Saya diberi hak untuk membaptis siapa saja yang mau dibaptis. Sampai hari ini saya berani ngomong, kalau Pak Jokowi datang ke saya, Pak baptis saya baptis. Kenapa Bang? Tapi saya tidak akan pernah mau baptis sekalipun dia gelandangan kalau dia tidak percaya Yesus. Dan saya tidak akan pernah berani memaksa orang untuk percaya Tuhan. Karena orang percaya Tuhan tidak bisa karena dipaksa. Orang percaya Tuhan itu hidayah, itu kasih karunia, itu anugerah dari Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Saya makin mendidih nih. Kenapa? Karena ada yang respon, ini makin dalam. Saya akan dalamin lagi. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, ketika Yesus bangkit, itu tidak ada lagi kemanusiaannya. Saya mau buktikan, tidak ada kemanusiaannya. Karena ketika dia bangkit, dia tidak lagi seperti waktu dia ada di bumi, makan, minum, tidur, dan yang lain-lain, tidak. Haleluya. Makanya kalian lihat di perjanjian baru Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak pernah Yesus dikasih gelar haleluya. Gelarnya paling hosana, puji dia, hosana. Tapi ketika dia bangkit, gelarnya haleluya. Pengantin itu, pengantin laki-laki adalah dia. Pengantin perempuan adalah gereja Tuhan. Makanya orang banyak salah paham. Katanya si Lubis ini, sebentar, biar lewat dulu. Ya kita usir malaikat maut mungkin. Saudara, ada orang buat sebuah video katanya si Lubis mengklaim tanah ini katanya gereja. Gereja dia, ini orang bego. Gereja tanpa tembok 1000 pintu. Kenapa? Karena temboknya nggak ada, pintunya banyak. Arti gereja,
Saudara tahu arti gereja? Arti gereja adalah dari kata eklesia, kumpulan orang percaya yang dikeluarkan dari kegelapan menuju kepada terang. Kalian orang percaya? Kalianlah gereja itu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kalianlah gereja itu. Jadi nggak salah saya. Haleluya. Mau diperdatakan, merebut tanah pemerintah, goblok. Karena arti gereja itu eklesia. Kumpulan orang percaya, kalian inilah gereja. Kalau kalian ini kubawa ke terminal Pulau Gadung kita memuji Tuhan, itulah gereja. Kubawa lagi kalian ke terminal Grogol, itulah gereja. Ayo ikut-ikut saya ke belakang, inilah gereja. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saya bukan tidak bisa memberikan materi yang asal-asalan buat saudara. Itu sebenarnya lebih mudah. Selesai saya khotbah, saya pulang, saya merasa sudah menjalankan kewajiban. Tapi saya kemari bukan menjalankan kewajiban. Saya kemari karena ada rasa kasih saya terhadap saudara. Supaya saudara mengenal dia dengan benar. Jangan mau dibodoh-bodohin oleh orang yang gak jelas. Haleluya. Tanya gerejanya apa. Bila perlu tanya surat kependetaannya, surat pentabisannya, gerejanya di mana, sekolahnya di mana. Jangan sembarangan. Haleluya. Karena haleluya itu kata yang sangat kudus sekali. Itu hanya boleh diperuntukkan bagi Tuhan. Sebenarnya itu dari akar kata YHWH, Yahweh. Tapi itu tidak boleh diucapkan oleh orang Yahudi. Sehingga kalimat ini berubah supaya bisa diucapkan haleluya. Pujilah dia. Kalau orang Batak, pujilah Jehovah. Tapi Jehovah kita punya nama. Namanya Yesus. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jangan dibuat umat ini jadi puyeng kepalanya. Yang satu bilang tidak boleh haleluya. Yang satu selalu haleluya. Namanya sampai pendeta haleluya. Yang satu tidak boleh menyebut Allah. Harus Yahweh. Yang satu lagi Yahweh pun tak boleh. Allah pun tak boleh. Hanya Yesus saja. Haleluya. Coba cari dong di perjanjian lama. Ada nggak Yesus? Ada nggak Yesus? Terus, sudah ada nggak di perjanjian lama Yesus? Sudah, karena Yesus bilang sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Kok nggak ada namanya Yesus? Haleluya. Haleluya. Pada waktu itu belum ada yang namanya pengikut Kristus, yang namanya Kristen. Yang ada pada waktu itu di perjanjian lama agama Yahudi dan agama-agama pagan. Paham sampai di sini? Yang menyembah Tuhan Esa hanyalah orang Yahudi pada waktu itu. Monoteisme. Yang lainnya menyembah Tuhan yang bukan monoteisme. Tapi saudaraku, Yesus sudah ada, tapi di situ belum dia deklarasikan nama dia, belum dia beritahu nama dia. Orang Yahudi hanya mengenal Yahweh, Adonai, Elohim. Tapi ketika datang dia ke bumi di Yohanes 17 ayat 6, Bapa, namamu yang kau nyatakan kepadaku. Haleluya. Kau beritahukan kepada mereka. Sekarang, saudara, Anda harus tahu ya. Tadi Hosana dan Haleluya ini rentan waktu yang cukup jauh, ribuan tahun. Ini bicara historis. Tapi ketika dia bangkit, harusnya historis ini patah. Secara keimanan. Tapi secara sejarah, secara historis, ini tetap berguna. Tapi secara keimanan patah. Yesus bukan manusia. Yesus Tuhan Allah. Yesus Tuhan Allah. Yesus Tuhan Allah. Percuma saya datang kemari kalau kalian tidak percaya Yesus Tuhan Allah. Haleluya. Haleluya.
Kok malah menyebut haleluya tidak boleh? Sedangkan kata haleluya puji Tuhan, puji Allah. Yesus kan Tuhan Allah. Luar biasa. Saya yakin saudara, ya lihat, makin lama makin rame. Saya tidak pakai toa. Iya, saya tidak pakai toa. Untung saya tidak tutup. Tadi, kalau saya tutup, ibu ini nggak ini. Mari kita bangkit berdiri karena hujan kita tutup. Maaf Pak, Bapak tadi pingin dalam lagi, tapi hujan pun sudah dalam. Mari kita doa, cepat. Yang di belakang, maju ke depan, maju. Kalau yang nggak mau taat sama saya, nggak usah ikut kemari. Nggak usah, saya nggak butuh banyak-banyak orang, 5 orang cukup. Cepat. Ikut doa. Haleluya. Oke, cepat ya, biar kita ke situ. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami mengenal Yesus. Haleluya. Engkau Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Kita makannya di bawah ini ya. Tuhan Yesus berkati makanan minum yang kuduskan menjadi sehat dalam nama Yesus. Amin. Bawa ya. Bawa ke sana. Bawa ke kolong, puji Tuhan. Ini tolong ini ya. Kerjasama. Sadia itu nih. Sadia dulu. Oh cukup. Lembet. Tapi yang tahu nggak cara ngelempitnya? Nanti yang tahu aja kalau nggak tahu. Oke ya, biar dibagi ya. Udah silakan bagi makanan. Duduk. Oh ya oke. Taruh sini aja, buka nggak apa-apa. Hah? Oh udah. Nggak apa-apa, berdiri aja. Di lumpur. Baris. Ya karena ini hujan, ya. Ini juga mungkin ada doa 1-2 orang ya, yang mungkin dia udah lelah. Cepatlah makan. Ya, saya doakan makanan ini pasti sehat buat saudara. Bu, anak ini belum. Yang belum dikasih ya. Bentar. Ya, maksudnya yang belum dulu aja nanti. Ya, nanti depan ya Bu ya, giliran ya. Gak apa-apa kalau besok Ibu udah ngomong, kita lihat wajahnya ya. Ya, kita lihat wajahnya. Oh ya, tapi kalau udah berapa minggu nggak apa-apa, yang penting agak menjauh sana, nggak apa-apa. Maksudnya jangan menyatu di sini. Ya. Anak-anak kecil dapat kasih. Dapat. Anak-anak kecil kasih ya. Tolong jangan ada yang kalau semua satu-satu dapat. Kamu nanti besok. Airnya jangan banyak-banyak loh. Satu-satu. Ya kalau udah sisa boleh ya. Satu-satu airnya ya. Kalau udah sisa boleh. Airnya satu-satu dulu. Udah ya? Udah semua ya? Sudah ya? Oke. Udah ya? Airnya satu-satu aja, satu-satu airnya. Bukan, makanan udah dapat semua ya? Udah, oke. Oke, ya. Udah, airnya dibagi ya. Satu-satu.